Oke bro, pakai maskernya dulu bro. Hmm, saya juga pakai masker ya. Nah ini bro, ini kebetulan ada tugas kaitannya dengan program guru penggerak. Nah, ini ada modul 3 kaitannya dengan bagaimana nanti cara mengambil sebuah keputusan ketika kita menghadapi kasus-kasus, khususnya kasus di pendidikan. Nah, ini saya sih cuma ingin melihat pendapatnya Bapak. Nah, seandainya ada kasus seperti ini yang dialami oleh Ibu Tati. Nah, misalnya ada kasus, coba bisa dibaca, dipahami. Nah, kasusnya Ibu Tati ini mirip-mirip seperti ini. Nah, Ibu Tati itu kita anggap dia sebagai rekannya Bapak, sama-sama mengajar mata pelajaran yang sama di jenjang yang sama, cuma kelasnya paralel. Nah, kebetulan pada saat yang bersamaan ketika Bapak sama Ibu Tati ngajar bersamaan, kelasnya berdampingan. Nah, ada Bapak lihat seorang siswa yang sedang dihukum oleh Ibu Tati. Ibu Tati ini soalnya orangnya disiplin taat terhadap aturan. Ketika ada anak yang Pak Guru lihat sedang dihukum sampai dijemur, anak ini menangis. Nah, melihat kondisi seperti ini, kira-kira sebagai rekannya Ibu tadi, kebetulan pada saat yang bersamaan ngajar pada jam yang bersamaan, terus kelasnya bersampingan, melihat kondisi seperti itu, kira-kira apa yang Bapak bisa lakukan? Bisa saya jawab? Silakan. Jadi begini, kalau melihat permasalahannya, hal yang biasa saya lakukan adalah mendekati si siswa ini dulu, si siswanya, kemudian mencari informasi, menanyakan permasalahan kenapa sampai dihukum. Ini kan permasalahannya dihukum. Kita sebagai guru biasanya tidak pernah menghukum seorang siswa jika tidak ada masalah, atau masalah itu masih dianggap ringan atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kalau seandainya nanti ditemukan informasi, biasanya kalau orang yang disiplin, karena ada juga rekan guru yang mirip-mirip seperti ini, disiplinnya sangat tinggi sekali, biasanya terkait masalah penugasan dan masalah kehadiran. Ini yang umum saya temukan. Nah, anak-anak semacam ini, setelah saya dapat informasinya, biasanya saya berikan motivasi dulu, kemudian memberikan penjelasan tentang seperti apa yang diinginkan oleh ibu guru itu sendiri, Tati kalau di sini ya, di ceritanya. Kemudian kalau seandainya kasus ini bisa diselesaikan dengan memberikan, misalnya masalahnya adalah kekurangan tugasnya, ada yang kurang atau dia tidak mengerjakan tugas, biasanya saya mendekati guru tersebut, kemudian meminta bantuan ke siswa. Seandainya dia mengerjakan tugas, apakah hukumannya bisa dipersingkat. Kalau memang tidak bisa dipersingkat, biasanya saya menghubungi wali kelas atau wakil kepala sekolah. Nah, tersebut ya. Ini kasus ini kebetulan pernah juga terjadi di sini. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, ada sebagian yang bisa kita selesaikan, ada yang sebagian memang harus dia menyelesaikan hukumannya diselesaikan sampai batas waktu yang ditentukan oleh guru tersebut. Ada juga yang memang bisa dipersingkat dengan mengerjakan tugas, entah itu dia mengerjakan tugas di luar kelas atau di dalam kelas atau di tempat-tempat yang lain. Nah, jadi kalau menurut Bapak intinya nanti seandainya melihat kasus seperti itu tidak cuek kan? Saya selama ini ya ada yang saya cuekin, ada yang tidak saya cuekin. Kalau saya lihat dari misalnya beratnya hukuman yang saya lihat, kalau seandainya hukuman ini misalnya sampai menjemur di terik sinar matahari, kan yang kita lihat itu biasanya adalah pak efek setelah dijemur ini pasti ada ya, mungkin dia terlalu panas, ada yang mungkin fisiknya tidak kuat sampai akhirnya pintar. Ini kan menjadi urusan sekolah juga nantinya. Nah, kalau hukumannya hanya misalnya disuruh lari keliling ke lapangan satu putaran, ya kita anggap saja itu olahraga. Biasanya kalau yang hukuman ringan seperti ini saya anggap saya biarkan saja,
Kalau yang hukumnya kira-kira akan berakibat fatal, biasanya saya dekati dulu siswanya, menanyakan permasalahannya, kemudian mendiskusikan bersama dengan guru bersangkutan. Jika memang tidak bisa, saya bersama coba hubungi wali kelasnya, atau saya langsung ke wali kelasnya biasanya, atau langsung ke wali kelasnya, nanti wali kelasnya yang komunikasi dengan guru tersebut. Dan kalau memang tidak bisa diselesaikan, biasanya kita menyelesaikan bersama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Oke, nah, mungkin ini ada lagi sedikit yang saya mau tanyakan. Nah, ini kaitannya dengan interupsi. Nah, kira-kira nanti seandainya ini ya, nah, ada enggak kira-kira guru atau orang yang berhak melakukan interupsi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh ibu tani tersebut? Nah, selama ini yang saya ceritakan pengalaman ya. Iya, ya. Jadi bukan apa namanya, pendapat saya sendiri. Biasanya yang bisa melakukan ini hanya wali kelasnya, wali kelas. Kemudian dilanjutkan juga ke wakil kepala sekolah kalau tidak bisa diselesaikan, atau wali kelas ke guru BK, guru BK ke wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah ke kepala sekolah. Nah, ini penentu kebijakan terakhirnya adalah kepala sekolah ya, kalau memang tidak bisa diselesaikan. Ini sekali lagi melihat faktor atau efek dari si hukum ya. Kalau hukumannya masih ringan, saya pikir tidak ada masalah. Tapi kalau efek yang kemungkinan efeknya akan menjadi fatal, ya harus diselesaikan sampai ke atas, sampai hukuman itu bisa dicabut kembali. Gitu. Oke, Bro. Terima kasih atas waktu yang diberikan kaitannya dengan ini. Tugas saya juga kaitannya dengan program guru penggerak. Mudah-mudahan Anda bisa ikut untuk Insya Allah, mudah-mudahan yang tahap berikutnya, atau ikut ke yang program guru penggerak yang gelombang kedua ya. Insya Allah. Oke. Mudah-mudahan ada rezeki ya. Ya, terima kasih.